Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam kebudayaan dan berbagai macam agama. Masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai adat ketimuran. Hal ini dikarenakan turunan dari nenek moyang terdahulu. Berbicara mengenai nenek moyang, tak lepas dari kesan primitif, mistis dan juga misterius. Seringkali nenek moyang Indonesia menghubungkan hal-hal di sekitar dengan mistis. Hal itu menjadi turun-temurun hingga sekarang. Ciri khas tersebut sudah mendarah daging dengan bangsa Indonesia. Banyak hal-hal di luar nalar terjadi di negara yang berjuluk macan Asia ini. Hal mistis sudah menjadi sahabat bagi masyarakat Indonesia, mulai dari urban legend hingga hal-hal yang bersifat aneh dan dapat dikatakan ajaib. Salah satunya adalah fenomena kesurupan. Banyak yang beranggapan bahwa kesurupan merupakan fenomena di mana individu ditempeli oleh makhluk halus atau jin sehingga individu akan bereaksi di luar kesadaran dan melakukan hal-hal di luar nalar yang tidak dapat dilakukan oleh individu normal. Banyak yang mengatakan kesurupan berawal dari pikiran kosong atau melamun di tempat yang dikatakan angker atau semacamnya kemudian dimasuki oleh makhluk halus. Pengobatan pertama yang dilakukan adalah menghubungi pemuka agama atau orang yang dikatakan pintar untuk mengobatinya. Hal ini tentu tidak serta-merta diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena pada zaman sekarang ini banyak masyarakat yang berpikiran bahwa di zaman sekarang sudah zaman modern, masa masih ada mistis di sekitar kita. Hal ini tentu memicu polemik yang sangat banyak. Sehingga banyak penelitian tentang kesurupan dari hal medis hingga hal yang berhubungan dengan psikologis manusia. Dapat dikatakan dalam psikologis terdapat dua pikiran manusia. Kesurupan, mistis atau psikologis. Menurut Freud, pikiran manusia terdiri atas pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Namun manusia tidak menyadari hal tersebut dan umumnya manusia menggunakan 25% pikiran bawah sadarnya. Kemudian apa hubungan pikiran bawah sadar dengan kesurupan? Pikiran bawah sadar menyimpan banyak sekali rahasia manusia, mulai dari memori hingga kontrol dari manusia itu sendiri. Lantas bagaimana kesurupan menurut psikologis? Banyak teori psikologi yang mengungkap tentang kesurupan. Namun opini pada artikel ini merupakan pandangan psikologis paling tepat untuk menjelaskan definisi dari kesurupan. Pada mulanya kesurupan merupakan kondisi di mana pikiran manusia alfa, yaitu kondisi paling optimal, memasuki alam bawah sadar. Pikiran kosong dalam individu dapat mengubah gelombang pikiran menjadi alfa. Pikiran kosong banyak terjadi akibat cemas, takut atau bisa jadi depresi. Pada saat gelombang alfa, jembatan antara alam sadar dan alam bawah sadar manusia terbuka sehingga manusia dapat menjangkau pikiran alam bawah sadarnya. Ketika manusia telah mencapai alam bawah sadarnya, terdapat distorsi atau hambatan yang dapat menimbulkan abreaksi. Abreaksi adalah respons individu ketika memasuki alam bawah sadar dan menemukan hambat yang dapat men-trigger diri individu. Ketika hal tersebut terjadi, individu akan kehilangan kesadaran yang menyebabkan individu melakukan hal-hal di luar kebiasaannya seperti berteriak keras, menjerit, hingga melakukan kegiatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Untuk menangani hal tersebut sebenarnya tidak perlu takut, biarkan individu tenang dengan sendirinya dan jangan memaksa untuk individu secara cepat mengubah kondisinya. Jadi dapat dikatakan kesurupan dalam psikologi merupakan respons individu ketika terjadi distorsi alam bawah sadarnya sehingga menimbulkan abreaksi. Jadi sekarang para pembaca tidak perlu takut dengan kesurupan karena bisa jadi hal tersebut merupakan abreaksi yang dikeluarkan oleh individu tersebut. Kumparan.com. Jadi bagaimana menurut Anda? Kalau lapar biasanya juga kayak orang kesurupan, haha.